Assalamualaikum minasan. Oke, sambil merebus makaroninya, yuk kita siapkan bahan lainnya. Masukin tepung. Atashi pakai all purpose ya, atau protein sedang. Kejunya juga sekalian aja ya. Kita aduk rata dan kita koreksi rasa ya. Taburi keju. Atashi pakai quick melt aja ya, biar ekonomis. Oke, kita panggang pakai api atas aja selama 10 sampai 12 menit. Gimana rasanya, Pak? Mantap. Gurihnya pas, semuanya pas pokoknya. Bumbunya tak terkatakan. Masya Allah. Dia nggak ada yang berlebihan ya pedesnya. Jadi anak kecil juga bisa makan ini ya. Bismillah, sesungguhnya para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai pun semut di sarangnya dan ikan di lautan, turut mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadits riwayat Tirmidzi. Konnichiwa, di rumah lagi ada makaroni, yuk kita coba olah jadi creamy mac and cheese. Bismillah ya, semoga sukses dan Zauji suka insyaallah. Ya langsung kita eksekusi. Hajime masho. Pertama kita siapkan airnya, terus kita masukin makaroninya. Terus kita tambahkan sedikit minyak dan garam. Aduk. Kita rebus sampai mateng ya. Oke, ini udah mateng. Tadi barusan Atashi udah coba tekan, pegang. Sekarang kita tiriskan, matikan api kompornya ya. Oke, yang pertama kita iris dulu bawang bombaynya. Lanjut iris bawang putih yang udah digeprek. Terus kita potong sesuai selera sosisnya. Oh iya, karena Zauji request susunya diganti dengan larutan creamer seperti biasa, jadi Atashi ganti susunya dengan larutan creamer. Atashi campurkan air panas dan creamer. Kenapa Atashi ganti susunya dengan creamer serbaguna dari Fiber Cream? Karena creamer ini selain rendah gula, tinggi serat, dia juga bisa menggantikan susu maupun santan ya. Jadi Atashi lebih suka ya sekarang ini kalau masak ada bahan susu gitu ya. Pasti Atashi ganti dengan larutan creamer kalau ada stoknya di rumah. Oke. Kalau minasang mau ganti larutan creamer ini dengan susu, boleh banget. Oke, sekarang kita tumis-tumis. Oke, sekarang kita panaskan minyak. Terus kita tumis bawang putihnya sampai wangi. Kalau minasang males potong-potong iris-iris bawang putih, minasang bisa ganti dengan bubuk bawang putih ya, bawang putih bubuk. Tapi menurut Atashi ini salah satu kunci kelezatan sebuah masakan. Jadi bawang putih yang ditumis ini lebih nikmat nantinya masakan itu daripada kita pakai bawang putih bubuk gitu ya. Tapi balik lagi ke selera masing-masing. Oke, ini udah wangi. Sekarang kita masukin bawang bombaynya. Kita tumis lagi sampai wangi dan berubah jadi transparan gitu ya. Terus masukin sosis. Karena Atashi juga pakai kornet, jadi kita masukin kornetnya sekarang, dan butternya juga sekalian aja ya. Kita aduk.
Oh iya, cornetnya dan sosisnya bisa banget ya minasang ganti dengan smoked beef atau daging cincang, daging sapi asli, atau apapun yang minasang inginkan ya. Atashi karena cuma ada stok cornet dan sosis di rumah, makanya Atashi pakai sosis dan cornet. Oke, sekarang kita masukin tepung. Atashi pakai all purpose ya, atau protein sedang. Kita masak sampai tepungnya larut. Lanjut masukin creamernya, larutan creamer ya. Kalau minasang pakai susu, minasang masukin susunya sekarang. Kejunya juga sekalian aja ya. Kita aduk rata. Oke, sekarang kita seasoning. Gula, pala bubuk, garam, kaldu jamur, lada, dan paprika bubuk. Kita aduk rata. Dan yang terakhir kita masukin makaroninya. Masya Allah, satu panci penuh ini ya. Masya Allah, mau jualan ya. Ini bisa banget nih jadi ide jualan atau cemilan untuk kumpul keluarga. Masya Allah. Kita aduk rata dan kita koreksi rasa ya. Kalau kurang apa bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Oke, ini udah Atashi tuang ke Pyrex. Sekarang kita taburi keju. Atashi pakai quick melt aja ya, biar ekonomis. Karena Atashi selalu nyetok quick melt ya di rumah. Karena mozzarella itu terlalu tinggi harganya, jadi takutnya minasa nggak mau recook kalau Atashi pakai bahan-bahan yang mahal gitu ya, terutama anak kos. Oke, sekarang kita taburkan parsley kering sedikit aja biar dia makin wangi. Atashi juga karena berlebih ya, nggak muat ditaruh di Pyrex, makanya Atashi buat yang versi kecilnya juga gitu. Oke, sekarang kita panggang dalam oven. Sekarang kita panaskan ovennya dengan suhu 200 derajat selama 15 menit ya. Seperti biasa, Atashi pakai oven dari Mitoshiba MO888. Oke, kita panggang pakai api atas aja selama 10 sampai 12 menit. Pokoknya kalau dia udah mulai kecoklatan, hati-hati jangan sampai gosong ya. Tara, ini dia hasilnya. Yuk langsung kita icip-icip, tanyain Zauji tentang rasanya. Oke, bismillah, kita cobain. Mumpung masih hangat. Insya Allah. Oke, bismillah. Bismillah. Gimana rasanya, Pak? Mantap. Gurihnya pas, semuanya pas pokoknya. Bumbunya tak terkatakan. Mantap. Masya Allah. Dia nggak ada yang berlebihan ya pedesnya. Jadi anak kecil juga bisa makan ini ya. Masya Allah. Terus karena kalau biasanya kan kalau susu dicampur dengan keju yang banyak kayak gini biasanya enek ya. Nah, untuk mengantisipasi biar nggak enek, dan Zauji juga karena doyan banget ya mac and cheese ini, makanya Atashi buatnya yang sesuai selera beliau gitu. Beliau kurang suka susu UHT, jadi makanya Atashi ganti solusinya dengan larutan creamer serbaguna dari Fiber Cream. Masya Allah.
Kita suka banget gantiin susu atau santan pakai creamer serbaguna ini ya, karena memang benar-benar serbaguna yang nggak cuma rendah gula tapi juga tinggi serat, masya Allah. Jadi enaknya dapet, sehatnya dapet, masya Allah. Selamat coba dapur masing-masing minasang. Kita lanjut makan malam dulu. Oh ya, kalau minasang mau dia ngeju banget rasanya, minasang bisa ganti quick melt dengan mozzarella ya. Atashi karena yang selalu Atashi stok itu quick melt, makanya Atashi pakai quick melt. Tapi someday insyaallah Atashi akan coba buat pakai mozzarella, itu pasti ngeju banget insyaallah. Oh ya, buat yang belum punya oven, dulu kan Atashi pernah bikin tuh spaghetti brulee, tapi Atashi meltingin kejunya di atas kompor. Minasang bisa ikutin teknik itu ya, insyaallah dia juga meleleh kok. Tapi ya teksturnya itu memang beda ya kalau dipanggang di dalam oven gitu. Jadi nggak ada alasan buat tidak recook resep ini kalau belum punya oven ya. Insya Allah semua bisa disiasati. Kalau minasang pokoknya, kalau minasang punya komentar, minasang tulis di bawah. Insya Allah nanti Atashi jawab sesuai kemampuan Atashi dan pengetahuan Atashi. Oke? Selamat recook di rumah masing-masing minasang. Oke, sekian video dari Atashi. Kalau minasang udah tonton videonya, jangan lupa recook ya resepnya, karena ini enak banget. Terus buatnya juga ya lumayan gampang ya. Pokoknya minasang tinggal ikutin step by stepnya dan juga takaran yang udah Atashi tulis di description box. Insya Allah minasang bisa buat mac and cheese, creamy mac and cheese seenak ini insya Allah. Terus kalau minasang udah recook resepnya, jangan lupa tolong tag dan mention ke Instagram Atashi ya. Insya Allah Atashi akan repost postingan minasang. Jangan lupa hashtagnya resepnya pas. Oh iya, kalau minasang suka dengan video ini, jangan lupa di like ya. Kalau minasang rasa video ini bermanfaat, jangan lupa di share. Terus kalau minasang punya komentar, kritik, dan saran yang membangun, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau minasang mau update terus video terbaru Atashi, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya insya Allah. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum minasang.